Selamat malam teman admin SPPku. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan tutorial persiapan langkah awal dalam pengisian data. Baik, yang pertama yang persiapan adalah tentunya data master. Di sini meliputi 3 menu tahun pelajaran, menu kelas, sama peserta didik, menu siswa. Nah, ini sudah dibuat urutan pada menu di sini, jadi cukup jelas dan mudah untuk melakukan pengisian data. Yang pertama, kita masuk data master, kemudian di baris pertama tahun pelajaran kita buat dulu tahun pelajarannya. Nah, di sini misalkan sudah ada contohnya, yaitu tahun pelajaran mulai dan tahun akhir. Nah, dan nanti kalau sudah di-input tinggal disimpan ya. Ini kebetulan sudah ada data, jadi saya tidak akan menambah data tahun pelajaran. Nah, tinggal besok ketika tahun pelajaran baru tinggal ditambah kembali. Kemudian di berikutnya ya, urutan kedua yaitu siapkan data kelas. Nah, sini tambahkan kelas apa saja yang ada di sekolah masing-masing. Misalkan saya tambahkan di sini kelas 9. Kelas 11 ya. 11, kemudian di sini ada kelas 12 misalnya. Jika di sekolah ini sudah ada. Jadi sekolah masing-masing banyak kelas, tinggal tambahkan aja misalkan nanti X1, X2, X3 dan selanjutnya. Ini hanya misal saja ada 3 kelas, yaitu tingkat 10, 11 dan 12. Nah, di sini juga terlihat jumlah siswa. Di kelas 10 ada 1 siswa. Kemudian yang tadi tambahkan kelas 11 dan kelas 12 masih 0. Karena belum menambahkan. Kita cek siswanya. Nah, ini bisa melakukan edit dan lain sebagainya. Jika data kelas sudah di-input, ditambahkan semuanya di sini, baru masuk ke menu berikutnya yaitu menu peserta didik. Nah, ini ditujukan untuk menambah atau mengisi data peserta didik di sekolah masing-masing. Ada beberapa cara untuk memasukkannya. Yang pertama bisa melakukan tambah peserta didik di sini ya. Kalau tambah peserta didik di sini berarti satu-satu ya, manual satu-satu. Namun tidak perlu khawatir bahwa kami sudah menyiapkan untuk cara import data. Nah, ini ada menu import data. Tentunya dengan menu import data kita lebih mudah jika data yang disiapkan sudah ada berupa file Excel, tinggal nanti disesuaikan dengan template yang sudah disediakan oleh aplikasi SPPku. Nah, itu bedanya. Jika pakai tombol tambah itu nanti satu persatu, padahal siswanya misalkan ada 300 siswa. Nah, itu bisa sampai 2 hari sendiri. Nah, cukup menggunakan nanti import data. Nah, ini adalah tampilan import data. Di sini ada berbagai informasi. Yang pertama ada download template, nanti bisa di-download. Saya contohkan dulu. Nah, kemudian ini ada panduannya ya. Ini situ wajib ya, dan harus unik. Bla 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 bla, ini nanti disesuaikan sendiri ya. Kemudian daftar kelas yang tersedia tadi sudah dibuat.
ada 3 kelas. Nah, kemudian yang di warna hijau ini adalah nanti file Excel-nya. Jika sudah disiapkan, nanti tinggal pilih filenya lalu import. Kita sudah unduh template-nya tadi ya. Kita cek dulu. Nah, siswa yang perlu disiapkan sudah ada di template semuanya. Ini adalah contoh ya. Data dummy ini ada 3 data. Ya, ini ada panduan dan lain sebagainya. Tinggal copy paste saja jika punya template, jika punya data yang sudah disiapkan di Excel, tinggal disesuaikan di sini. Copy paste saja. Kemudian daftar kelas ini jangan sampai salah, kita membuatnya adalah 10, 11, dan 12. Nah, ini tidak sesuai, nanti disesuaikan ya. Saya coba 3 siswa ini ya, saya mau import ini semua di kelas X semua coba. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan ya. Nanti sesuaikan saja dengan data yang sudah disiapkan di sekolah masing-masing. Kita pilih. Kita tunggu, masih proses import data. Ya, selesai. Maka data kelas 10 ditambahkan 3 data tadi, maka total semua jadi 4. Nah, itu contoh cara import peserta didik. Langkah selanjutnya nanti setelah peserta didik sudah di import semuanya, maka selanjutnya masuk ke menu setting tarif. Nah, setting tarif ini ada yang nama pos pembayaran dan setting tarif pembayaran. Nah, ini sudah disediakan secara urut juga. Yang pertama, yang paling atas kita isi dulu nama pos pembayaran. Nah, seperti contoh ini ada infak, kemudian ada SPP, lalu misalkan kita tambah lagi ekstra, misalkan. Nah, kita simpan dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pos sekolah masing-masing. Setelah nama pos dibuat, maka setting tarif pembayaran kita tambahkan. Kebetulan 2 sudah ditambahkan ya. Kita tambahkan untuk yang ekstra dan pelajaran. Dan tipenya ini ya. Di sini ada 2 tipe, bulanan dan bebas. Ya, bebas itu non bulanan atau sistem pembayarannya jika bebas itu bisa dicicil atau diangsur. Seperti itu. Kalau bulanan artinya sudah paket seperti SPP itu biasanya bulanan. Nah, ini kita ekstra bebas saja. Atau bulanan bisa deh, bisa bulanan ekstra. Bulanan bisa. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, maka kita klik tombol setting tarif. Kemudian kita klik tambah berdasarkan kelas. Artinya nanti dalam satu kelas ini semua tarifnya sama. Jika ingin berbeda, nanti bisa disesuaikan saja. Ini misalkan semua siswa dalam satu kelas ini tarifnya sama. Ekstra itu 25.000 misalnya. Nah, kolom 1 ini untuk tarif semua bulan itu sama ya, setiap bulan sama. Ya, dari Juli sampai Juni itu sama. Jika nanti tarifnya berbeda, maka bisa menggunakan kolom yang sebelah kanannya sini. Misalkan Juli 25, atau yang pertama misalkan kita 10.000 dulu karena belum ada kegiatan. Baru ini nanti 25. Dan seterusnya. Juni misalkan nanti dikasih nih 5.000 misalkan yang terakhir. Bisa. Ini artinya tiap bulan tidak sama. Itu bisa. Ya, kita pakai yang sama saja tiap bulan. Kita simpan. Nah, kita cek, lihat dulu datanya. Nah, ini
contohnya ya. Baik, itu tadi data yang sudah diinputkan tarif ekstra bulanan. Nah, ini semuanya sama. Jika misalkan mau edit, tinggal misalkan Bayu ini diedit, tarifnya beda, tinggal aja beda. Karena misalkan 10.000 nih, yang diupdate saja, nanti datanya akan berubah. Nah, Bayu 120 dalam 1 tahun atau 12 bulan. Per bulannya jadi 10.000. Itu ya, jadi persiapan awal hanya cukup sini. Jadi kalau sudah dua menu ini, data master dan setting tarif, maka sudah bisa untuk transaksi. Kita coba nih, setting pembayaran Bayu. Nah, ini ada tambahan ekstra, masih merah semua. Jadi di menu tunai ini sudah berwarna merah, berarti belum terbayar. Jika warna hijau, ada tanggal bayarnya, ini sudah terbayar sesuai tanggal bayarnya. Tuh, kemudian kalau bebas, ini bisa diangsur, bisa masukkan nominal, dan lain sebagainya. Itu ya, kalau untuk bulanan nanti paket yang nggak bisa diinput 10.000 ya 10.000. Beda dengan yang bebas atau non bulanan. Itu dulu untuk persen data awal ya. Jadi persiapannya untuk data awal yang disiapkan yaitu data tahun pelajaran, ya, kemudian data kelas, dan data siswa. Lalu setting tarif pembayaran mulai dari nama pos pembayaran seperti itu. Dan terima kasih. Selamat